Seorang wanita datang ke pasar untuk membeli sayur, tapi dia justru memberikan uang palsu pada gadis kecil penjual sayur. Gadis kecil itu langsung tahu uang itu palsu begitu menyentuhnya. Namun dia tidak langsung membongkar kebohongan wanita itu, hanya memintanya untuk menukar dengan lembar lain. Tak disangka wanita itu malah marah, membentak gadis kecil agar jangan banyak bicara, dan menyuruhnya cepat-cepat memberi kembalian. Melihat wanita itu marah, gadis kecil buru-buru menjelaskan. Dia hanya merasa uang itu terlalu baru, takut kotor jadi minta ditukar. Tapi wanita itu tidak mau melepaskan, bersikeras menyuruhnya cepat memberi kembalian. Tak berdaya gadis kecil akhirnya menyerahkan sayurnya secara gratis. Namun gadis kecil tidak tahu, tujuan wanita itu bukanlah sayur, melainkan ingin mengedarkan uang palsu itu. Wanita itu bahkan merebut uang di tangan gadis kecil, lalu menuduh gadis kecil mengganti uang aslinya dengan uang palsu. Mendengar itu gadis kecil menangis terseduh-seduh. Dia bersumpah tidak pernah menukar uang itu. Tapi wanita itu tidak berhenti, terus saja menuduh gadis kecil. Saat itu seorang ibu penjual ikan tak tahan lagi, segera datang membantu gadis kecil. Dia bilang wanita itu sejak tadi memang menindas anak kecil itu. Dia melihat dengan mata kepala sendiri, uang palsu itu memang milik wanita itu. Dia menuduh gadis kecil untuk menutupi perbuatannya. Perilaku seperti itu benar-benar memalukan. Tak lama orang-orang di pasar pun ikut mengelilingi. Mereka semua menegur wanita itu karena tidak masuk akal. Bukan hanya menindas gadis kecil, bahkan memukulnya. Wanita itu malah semakin marah. Dia justru berkata semua orang bersekongkol melawan dirinya, lalu menelepon suaminya, menyuruhnya segera datang membantunya. Tak lama suaminya datang bersama sekelompok orang. Dia langsung membentak orang-orang di pasar, menuduh mereka semua bersatu melawan istrinya. Kemudian dia melihat ibu gadis kecil yang cantik. Dia bahkan dengan lancang berkata, ingin membawa ibu gadis kecil itu pulang untuk menemaninya tidur beberapa hari. Namun pasangan itu tidak tahu bahwa perbuatan bodoh mereka akan berakhir tragis, karena identitas asli gadis kecil itu adalah cucu kandung seorang konglomerat. Ternyata 7 tahun lalu, ibu gadis kecil itu pernah menyelamatkan cucu konglomerat yang terluka. Tak lama setelah itu mereka menikah. Namun tidak lama setelah pernikahan, suaminya jatuh sakit dan koma, meninggalkan sang istri seorang diri merawat anak dan suami yang koma. Gadis kecil yang mengerti keadaan, setiap hari pergi mengumpulkan botol bekas demi membantu ibunya. Sementara ibunya untuk biaya pengobatan suami, setiap minggu rela pergi ke rumah sakit mendonorkan darah. Tubuhnya penuh bekas jarum, namun dia tidak pernah menyerah. Karena tubuhnya kecil gadis itu tidak bisa donor darah. Dia diam-diam mengganjal sepatunya dengan kayu agar terlihat lebih tinggi, berharap dokter mau mengambil darahnya. Tapi trik kecil itu segera diketahui dokter. Dokter tidak memarahinya. Bahkan diam-diam menyelipkan uang $100 ke sakunya. Lalu berkata rumah sakit sedang ada program donor gratis. Padahal sebenarnya, itu murni karena dokter iba. Dia menggunakan uang pribadinya untuk membantu mereka. Setelah membayar biaya rumah sakit sehari, ibu itu membawa anaknya ke pasar untuk berjualan sayur. Baru sampai mereka melihat seorang nenek jatuh pingsan di jalan. Gadis kecil buru-buru menghampiri. Saat sadar nenek itu berkata sedang mencari cucunya. Dia bilang sangat merindukannya. Gadis kecil menjawab nenek salah orang. Dia perempuan bukan cucu laki-lakinya. Nenek merasa malu telah salah orang. Namun segera sadar wajah gadis kecil itu mirip sekali dengan cucunya waktu kecil. Nenek bercerita cucunya hilang sudah 7 tahun. Sedangkan gadis kecil ini kira-kira 6 atau 7 tahun. Dia curiga mungkin gadis kecil ini anak dari cucunya. Tiba-tiba gadis kecil berlari ke arah ibunya. Sambil membuka lengannya hendak mengais sampah. Nenek melihat jelas ada tanda bulan sabit di lengan gadis kecil. Saat itu nenek semakin yakin bahwa gadis kecil ini memang keturunan keluarganya. Karena tanda itu hanya dimiliki anggota keluarga mereka. Nenek ingin mengejarnya. Tapi ibu dan anak itu sudah pergi. Dia buru-buru menelpon keluarga, mengatakan sudah menemukan cucu dan cicitnya. Tak lama anggota